hasilnya. Tadi saya sudah menyampaikan, upayakan antara 7 sampai 8 menit sehingga kita punya waktu sisa kira-kira 2 menit untuk sesi diskusi. Jadi Saudara Abdul Hamid pas sekali 10 menit. Silakan Saudara atau Bapak Anenda Destantio Nugroho untuk presentasi hasil penelitiannya. Pak Abdul Hamid, silakan di stop share screen Anda kepada co-host untuk men-spot ke Anenda Destantio Nugroho. Anenda Destantio Nugroho ada di sini? Ada, Pak. Oh iya. Silakan. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin. Saya Nenda Destantio Nugroho dari Stasiun Meteorologi Maritim Potere Makassar, yaitu UPT dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dan teman saya tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap fluktuasi polutan di beberapa kota besar di Indonesia memanfaatkan data permodelan cuaca. Baik, online yang akan saya sampaikan, pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Langsung saja pendahuluan. Coronavirus merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV atau SARS-CoV. Berikut kronologi pandemi COVID-19 bermula tanggal 31 Desember 2019, virus corona teridentifikasi di Wuhan, Cina. Yang selanjutnya tanggal 13 Januari 2020, kasus pertama di luar Cina terdeteksi yaitu di negara Thailand. Selanjutnya Presiden Jokowi mengumumkan 2 warga negara Indonesia asal Depok positif COVID-19. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Selanjutnya tanggal 6 bulan April 2020, PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta, selanjutnya diikuti beberapa wilayah lain di Indonesia. Yang terakhir, kasus di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2020, positif mencapai 68.000, yang sembuh 31.000, yang meninggal hingga 3.359. Namun pandemi tersebut ada sisi lainnya. Ternyata selama pandemi terjadi PSBB dan berkurangnya aktivitas manusia di luar rumah, ternyata menurunkan konsentrasi partikulat di atmosfer, yaitu dapat memperbaiki kualitas udara yang ada. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Saya mengambil 8 kota besar di wilayah Indonesia. Yang pertama Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Medan, Semarang, Palembang, dan Makassar. Yang saya ambil merupakan pada tanggal 16 April 2018, 16 April 2019, 16 April 2020. Data yang saya gunakan adalah data permodelan cuaca CBF dengan resolusi spasialnya 0,125 atau 12,5 km. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kota Jakarta. Materi partikulat yang saya gunakan adalah PM10 atau yang kurang lebih ukurannya 10 mikrometer, 10 mg per meter kubik. Ini satuannya 0 kali 1 pangkat minus 8. Pada tanggal 16 April 2018 di wilayah kota Jakarta, PM10 mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik yang menandakan kualitas udara di Jakarta kurang baik. Selanjutnya 16 April 2019, partikulat meter di Jakarta mencapai nilai 6 kali 1 hingga 7 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Namun pada saat terjadinya PSBB, terjadi penurunan yang signifikan di kota Jakarta, yakni mencapai 2 kali 1 hingga 3 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya kota Bandung sama seperti kota Jakarta pada tahun 2018, kualitas udara di kota Bandung kurang baik. Selanjutnya 2019 juga masih, namun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, mencapai 1 kali 1 hingga 2 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya kota Tangerang.
Pada tahun 2018, Kota Tangerang memiliki kualitas udara mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Pada tahun 2019, 6 kali 1 hingga 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Pada tahun 2020, saat pandemi terjadi di Kota Tangerang, memberlakukan PSBB, mengalami penurunan yang signifikan, kualitas udaranya mengalami perbaikan. Selanjutnya Kota Surabaya. Kota Surabaya pada tanggal 16 April 2018, partikulat meter mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik, yang menandakan kualitas udara di Kota Surabaya kurang baik. Selanjutnya tahun 2019, sampai 6 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik hingga 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Namun tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti kota-kota sebelumnya. Di Kota Surabaya pada saat terjadinya PSBB atau menurunnya aktivitas manusia, ternyata kualitas udara di Kota Surabaya masih mencapai 5 kali 1 hingga 7 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya di Kota Medan, ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 April 2018 mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Pada tahun 2019 mencapai 7 kali 1 pangkat minus 8 hingga 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Namun pada saat terjadi PSBB di Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan antara 1 kali 1 pangkat minus 8 hingga 2 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang pada tanggal 16 April 2018, partikulat meter 10-nya mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya tahun 2019 masih sama, nilainya mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Namun saat terjadi PSBB, ternyata di Semarang tidak terlalu signifikan hasilnya waktu mengalami penurunan. Mencapai 3 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik hingga 4 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya, Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang tanggal 16 April 2018 memiliki kualitas udara partikulat meternya mencapai 8 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya, tahun 2019 mencapai 5 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik hingga 6 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Yang pada tahun PSBB pandemi COVID-19 di Kota Palembang mengalami penurunan yang signifikan 1 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik hingga 3 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya, Kota Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 April 2018 di wilayah Kota Makassar, kualitas udaranya mencapai 7 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Selanjutnya, materi partikulat Kota Makassar tanggal 16 April 2019 mencapai 5 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik hingga 6 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Namun saat terjadinya PSBB di wilayah Makassar yang disebabkan oleh COVID-19, ternyata menurunkan signifikan kualitas udara di sana mencapai 1 kali 1 pangkat minus 8 mg per meter kubik. Kemudian kesimpulan, berdasarkan data permodelan cuaca CBF yang menampilkan materi partikulat di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan jadi beberapa penurunan konsentrasi partikulat secara signifikan. Namun di beberapa kota seperti Kota Semarang dan Kota Surabaya, penurunan konsentrasi materi partikulat tidak signifikan. Penurunan intensitas konsentrasi partikulat ini dapat dipantau oleh permodelan cuaca yang canggih dengan memasukkan parameter polutan di dalamnya. Namun permodelan cuaca ini tetap memerlukan data observasi sebab bisa terjadi kesalahan sehingga membutuhkan koreksi. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Anenda Destiantio. Kita masih punya waktu kurang lebih 1,5 menit untuk diskusi. Barangkali dari audiens hendak bertanya, silakan Anda unmute speaker, mikrofon Anda, atau pertanyaan disampaikan melalui chatroom. Mengingatkan kembali juga bahwa silakan isi absensi di
Big Room 4 ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda menuliskan satuannya sekian kali 1⁻8? Mohon izin menjawab, Pak. Iya, karena 1 dipangkatkan berapapun itu 1 itu. Mohon izin, Pak. Tapi mungkin Anda salah menulis karena yang tertulis di gambar itu sebenarnya 1E pangkat, maksudnya eksponensial. Eksponensial. Itu 10 pangkat minus sekian. Tapi begini maksud saya pertanyaannya, seberapa pengaruhkah, maksudnya yang standar itu bagaimana? Silakan dijawab. Mohon izin menjawab, Pak. Saya di sini cuma membandingkan selama sebelum pandemi dan setelah pandemi dengan tanggal yang sama dan tidak ada terjadi hujan. Karena kita tahu bahwa hujan ini dapat mempengaruhi kualitas udara yang ada, dapat mengurangi polusi. Sehingga yang saya ambil pada tanggal tidak terjadi hujan. Oke. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya dan kita apresiasi Saudara Anindya ini. Kita akan berlanjut ke pembicara 3, Bapak atau Saudara Bregas Budianto. Silakan. Saudara Anindya, silakan stop share screen Anda dulu. Mohon stop share screen Anda. Ya. Kepada co-host. Ya. Terima kasih. Silakan. Oke, selamat siang ya. Saya dari Sisi Rom IPB. Jadi apa yang akan saya sampaikan sini adalah pengalaman kami untuk untuk usaha mendapatkan informasi tentang kualitas udara. Jadi arahnya ke usaha untuk bisa mengembangkan peralatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa informasi tentang kualitas udara, ya tadi salah satunya juga dibahas di presentasi yang sebelumnya barusan, bahwa kasus COVID dan sebagainya pengen dilihat hubungannya dengan kualitas udara, dan itu salah satunya. Dan secara umum begini, jadi dengan berkembangannya kegiatan manusia atau kita juga kadang-kadang memerlukan feedback. Apakah aktivitas manusia ini juga punya pengaruh akhirnya ke arah kualitas udara menjadi negatif atau positif. Nah, selama ini pengamatan tentang polutan udara kan sangat terbatas. Salah satu contohnya informasi kita dapat presentasi sebelumnya hanya mengandalkan data dari pendugaan dari pemodelan dari data satelit. Padahal yang kita tahu bahwa sebentar saya balik ke slide sebelumnya, bahwa polutan itu kalau untuk di wilayah kota itu sangat tergantung dari sumbernya. Dan salah satu sumber polutan di wilayah kota itu kita tahu adalah aktivitas lalu lintas. Maka diperlukan masanya kita punya informasi tentang kualitas udara yang skala spasialnya tinggi dan juga variasi temporalnya juga harus kita dapat. Nah, mencontoh dari masyarakat dari negara maju di mana mereka sudah mungkin menganggap bahwa informasi tentang kualitas udara itu sudah jadi lumrah. Artinya mereka perlu data itu, apakah kegiatan mereka atau mereka hidup di satu kota, di satu wilayah, mereka dalam situasi terpapar dengan polutan yang membahayakan atau tidak. Nah, usaha dari negara maju umumnya yang sudah ada, itu mereka menggabungkan pengamatan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk itu dengan menggunakan peralatan tentunya yang biasanya lab grade, artinya alat biaya tinggi, dan nggak bisa banyak. Nah, maka usaha untuk mendapatkan data secara spasial itu salah satunya adalah melibatkan masyarakat untuk bisa juga menyumbangkan data. Nah, kami di sini punya di IPB punya kebetulan ada kegiatan
yang pengen melihat sebenarnya di Kota Bogor ini bagaimana persebaran polutan itu sendiri. Sehingga kami mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang sudah cukup tersedia sekarang, ya, yaitu terutama ini kalau saya dari instrumentasi, banyak sekali sensor-sensor gas yang sudah jadi murah, artinya murah dalam arti relatif terjangkau, sehingga kalau membuat equipment kecil tapi banyak, dan kita memanfaatkan juga teknologi telekomunikasi seperti internet, ya, itu jadinya kayaknya sayang sekali kalau peluang tentang ketersediaan teknologi-teknologi tadi itu untuk kita tidak bisa manfaatkan untuk monitoring kualitas udara. Jadi yang kami lakukan di sini adalah mencoba mengembangkan peralatan itu. Nah, kami mengembangkan dengan cara sederhana saja sebenarnya. Jadi sensor-sensor tadi yang kita udah pernah uji, dicoba, dikomunikasikan, artinya diberikan interface kepada perangkat Android, perangkat smartphone. Nah, nanti smartphone itu sendirilah yang akan mengirimkan data ke cloud. Nah, stasiun ini kita karena kita menggunakan teknologi smartphone, dan smartphone itu perangkat mobile. Jadi kalau pengamatannya dilakukan dengan cara stationer ataupun mobile pun juga bisa. Sehingga kita perlu data yang dikirim yang paling tidak dikasih informasi stem waktu, stem lokasi, dan ID. Jadi kita kalau punya agent pengukuran yang banyak tadi, kita bisa dapat data spasial yang resolusi tinggi dalam waktu dan juga spasialnya. Nah, itulah yang kami usahakan kami lakukan. Nah, hasil dari yang sudah kami coba, ya kan, kita yang penting apapun kita coba, mampu nggak kita memanfaatkan teknologi yang ada tadi. Jadi kita dari hasil pengamatan malam tahun baru, kita punya rutinitas atau mengevaluasi kualitas udara. Kita coba ini dengan kegiatan melibatkan mahasiswa karena kami di perguruan tinggi, dan kami dapatkan sistem bisa bekerja, dan salah satu yang utama adalah kalau perangkat bergerak itu kualitas komunikasi data itu lumayan harus bagus, sehingga data yang dikirimkan setiap saat itu bisa masuk ke server. Tapi kalau yang pengamatan stasioner otomatis karena komunikasi datanya stabil, datanya lebih lengkap. Oke, saya akan lanjutkan tujuan dari informasi yang spasial tinggi dan temporal tinggi itu. Nantinya kita akan menghubungkan antara data traffic lalu lintas yang bisa dimonitor, dan kita menghubungkan dengan data kualitas udara yang menggunakan perangkat bergerak tadi. Jadi tujuannya ke depan kalau hubungan ini kita dapat, nantinya kualitas udara itu bisa diturunkan dari data aktivitas lalu lintas. Oke, berikutnya sebagai penutup akan saya coba tampilkan sedikit video tentang kegiatan kami berkaitan dengan penggunaan alat tadi. Ini adalah kegiatan yang dengan mahasiswa, kami menggunakan teknologi yang menguji peralatan ini di saat pengamatan kualitas udara tahun baru. Saya kira mungkin presentasi saya tutup dengan videonya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bregas. Sangat menarik sekali presentasinya. Masih ada waktu 3 menit, kurang lebih 2,5 menit untuk diskusi. Barangkali dari audiens di break room ini ada yang ingin bertanya atau tertarik dengan hasil dari Pak Bregas dan kawan-kawan ini tentang peralatan pendukung pengamatan kualitas udara. Silakan. Ada Bapak Ibu atau raise hand atau via chat room? Atau silakan di Mas Adi? Ya, silakan Bu. Halo. Desi Gusnita. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada siapa yang dari IPB Barusan ya. Itu kira-kira alat yang Bapak gunakan bagaimana dengan akurasinya, Pak?
apakah sudah dicek akurasinya untuk menilai berapa konsentrasi polusi udara dengan menggunakan sensor yang Bapak gunakan? Oke, bisa langsung saya jawab. Jadi yang kita perlukan utama itu adalah masalah sistemnya bekerja tidak. Jadi dari sensor kirim ke cloud langsung diolah pakai data analisa spasial. Itu yang kami utamakan. Kalau nantinya masalah akurasinya, memang setiap sensor yang mau kita pakai itu sendirilah yang harus lebih dulu kalau mau datanya mau diolah benar. Tapi kita sudah punya data khususnya untuk sensor CO2 itu bekerjanya cukup baik dalam rentang konsentrasi tinggi. Jadi CO2 itu kalau susah ngukur kalau konsentrasinya itu perubahannya kecil. Tapi kalau untuk di aktivitas lalu lintas itu besar sekali dinamikanya. Jadi kita cukup bisa mengatakan ini daerah emisi tinggi dan ini daerah emisi rendah bisa. Untuk sensor PM juga kita bandingkan dengan perangkat termo. Kebetulan kita pinjam dari BMKG. Yang itu angka-angka yang dibaca pun masih dalam rentang yang sama. Jadi masalahnya mau dibandingkan persis nggak bisa karena source-nya untuk ngambil sama itu harus di lab ya tentunya. Tapi dari sesi lapang kami untuk pengamatan angka-angkanya comparable. Jadi terima kasih Pak Berkas. Sebelumnya ada lagi pertanyaan satu lagi. Mohon maaf Bu Desi, waktunya sudah habis 10 menit. Kita akan berlanjut ke presenter berikutnya. Bapak atau Ibu ini Deka Dirgantara Putra dari ITN Malang. Apakah sudah ada? Halo, Bapak atau Ibu Deka Dirgantara Putra tentang kajian komparasi efisiensi dan performa ruang perdagangan jasa dengan pengamatan citra satelit USGS dari ITN Malang. Sepertinya tidak ada, maka kita berlanjut ke presenter yang nomor 5. Saudari atau Ibu Dewi Tamara Kotrunada atau Bapak Hendri Satria dari BMKG. Siapa yang akan presenter ini? Saya Pak. Dewi Tamara Kotrunada. Iya, baik. Silakan. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Anda baik, boleh share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Sumadi selaku moderator dan rekan-rekan peserta Seminar Nasional Sains Atmosfer 2020. Di sini saya dan Hendri Satria akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Perbandingan Data Model NO2 Surface Camps dengan data observasi di Serpong. Latar belakang kami melakukan penelitian ini yang pertama adalah jumlah titik pengamatan kualitas udara yang masih kurang menyebabkan pengamatan kondisi pencemar NO2 belum maksimal. Untuk lebih dapat mendeskripsikan kondisi konsentrasi NO2, diperlukan penelitian mengenai penggunaan data model dengan tujuan untuk mendapatkan estimasi kondisi NO2 yang spesifik dan representatif. Untuk data model yang kami gunakan sendiri adalah data model CAMS yang merupakan set data near real-time global terbaru dari komposisi atmosfer yang dihasilkan oleh ECMWF yang terdiri dari bidang komposisi atmosfer 3 dimensi, termasuk aerosol dan molekul kimia. Untuk penggunaan data CAMS sendiri telah dilakukan oleh Belloconi dan Faunazu pada tahun 2020 yang meneliti tentang pemodelan geostatistik Bayesian dari paparan NO2 resolusi tinggi di Eropa dengan menggabungkan data dari monitor, satelit, dan model transparasi kimia yang bersumber dari CAMS, serta Falco dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang memprediksi NO2 menggunakan data ensemble dari jaringan syaraf tiruan dan data model CAMS. Untuk data dan metode yang kami gunakan sendiri untuk berlokasi di Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang dapat dilihat pada peta lokasi penelitian yang saya gambarkan pada gambar tersebut, dengan titik
koordinat 6,356 derajat lintang selatan dan 106,67 derajat bujur timur untuk data observasinya, serta untuk data grid camps dapat dilihat pada tabel pertama. Untuk data yang kami gunakan sendiri, yang pertama adalah data near real-time total volume NO2 yang bersumber dari data model camps dengan satuan mikrogram per meter kubik, data observasi NO2 yang bersumber dari Puspitek Serpong dengan satuan ppb, dan data kecepatan dan arah angin di Serpong yang bersumber dari Puspitek Serpong dengan satuan derajat knot, di mana ketiga data yang kami gunakan ini mempunyai resolusi spasial harian. Resolusi temporal harian. Untuk metode penilaian yang kami gunakan, yang pertama adalah Windross, yang menampilkan distribusi kecepatan angin dalam satuan knot dan meter per second. Yang kemudian kami menggunakan polar plot sebagai analisis grafis, karena polar plot ini sendiri dapat menampilkan distribusi konsentrasi NO2 berdasarkan kecepatan dan arah angin. Kemudian metode korelasi, di mana metode korelasi yang kami gunakan adalah korelasi Pearson untuk menggambarkan hubungan antara data konsentrasi NO2 observasi dan data surface camps. Kemudian uji signifikansi dengan p-value kurang dari 0,05 untuk menggambarkan tingkat signifikansi antara konsentrasi NO2 berdasarkan data observasi dan data model camps. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama, saya menggambarkan konsentrasi NO2 berdasarkan data observasi. Pada gambar pertama, dapat dilihat grafik Windross, kecepatan dan arah angin di Kecamatan Serpong. Untuk gambar yang sebelah kiri, merupakan konsentrasi Windross dengan periode tahunan, dapat dilihat sepanjang tahunnya untuk di wilayah Serpong didominasi dari arah tenggara. Sementara untuk periode musimannya sendiri, pada musim DJF, pada musim MMA, JJA hingga SON didominasi oleh angin dari arah tenggara, kecuali pada musim DJF yang dimana didominasi dari arah barat dan barat daya. Sementara untuk grafik polar plotnya sendiri, pada periode tahunan dapat dilihat bahwa sepanjang tahunnya ini konsentrasi NO2 ini didominasi dari arah barat, selatan, dan tenggara dengan konsentrasi polutan yang berkisar antara 10 sampai 30 ppb. Sementara untuk periode musimannya ini cenderung untuk tinggi sepanjang musim. Kemudian untuk time series konsentrasi NO2 berdasarkan data model camps dan observasi dapat lihat pada gambar yang di sebelah kiri merupakan time series dari data surface camps NO2 Serpong, di mana pada pola persebaran konsentrasinya ini sendiri cenderung rendah di bulan Januari, bulan Desember, dan bulan Februari, dan kemudian mulai tinggi memasuki musim MAM hingga mencapai puncaknya pada sekitar pada musim JJA. Sementara untuk time series data observasi NO2 Serpong melalui data observasi sendiri, hampir sama pola konsentrasinya antara bulan Januari 2017 hingga bulan September 2018, namun ada sedikit perbedaan pada akhir tahun 2018, di mana pada data surface camps cenderung untuk turun pada akhir tahun 2018, sedangkan untuk data observasi cenderung stabil atau naik. Kemudian untuk perbandingan konsentrasi NO2 surface camps dengan data observasi sendiri, hasil dari korelasi Pearson-nya didapatkan hasil yang paling tinggi hubungannya, yaitu pada periode tahunan sebesar 0,40, dan pada musim MAM untuk periode musimannya sebesar 0,28, dan yang paling kecil ditunjukkan oleh musim DJF sebesar minus 0,01. Hal ini dapat disebabkan karena terdapat perbedaan pola konsentrasi yang kita lihat tadi pada grafik time series, di mana pada akhir tahun 2018 data observasi itu cenderung untuk turun, cenderung untuk stabil atau naik pada data observasi, namun pada data surface camps diperlihatkan bahwa konsentrasi NO2 di wilayah Serpong itu menurun. Sementara untuk hasil uji signifikansi dapat dilihat hasil yang signifikan dapat ditunjukkan oleh periode tahunan, periode MAM, dan periode SLM, sedangkan untuk periode DJF dan JJA tidak signifikan. Terakhir, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan yang pertama, variasi musiman konsentrasi NO2 di wilayah Serpong tinggi sepanjang musim sebesar 10
PPB. Variasi tahunan konsentrasi NO2 ini sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin dominan. Yang kedua, puncak NO2 tertinggi di wilayah Serpong berdasarkan data Spresscam terjadi pada musim DJA dan mulai menurun pada periode SON. Konsentrasi NO2 terlihat mulai turun memasuki musim musim DJF dan terendah pada musim MM. Hasil perhitungan korelasi menunjukkan hasil korelasi tertinggi sebesar 0,40 pada periode tahunan dan pada musim MAM sebesar 0,28. Hasil uji signifikansi menunjukkan hasil yang signifikan hampir di semua periode kecuali untuk musim DJF dan DJA. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. 2,5 menit untuk sesi diskusi. Barangkali dari audiens ingin bertanya, silakan di-unmute speaker. Saya persilakan. Pak Ading boleh nanya? Ya, silakan Bu Desi. Maaf ya, ini untuk Mbak, siapa teh lupa namanya. Di kesimpulan, Mbak hanya Mbak Dewi menyimpulkan bahwa variasi konsentrasi NO2 di wilayah Serpong itu dipengaruhi oleh angin. Karena, tapi menurut saya ini kurang lengkap ya, karena kita ketahui bahwa NO2 itu berasal dari NOx sumbernya yaitu dari transportasi, sehingga hal itu juga perlu dipertimbangkan sebagai sumber daripada konsentrasi NO2 di wilayah Serpong. Jadi bukan pengaruh oleh faktor weather, tapi juga faktor transportasi ataupun aktivitas lainnya di sekitar situ. Mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi, Mbak. Jadi bukan daripada itu sendiri memang harus dikaji. Itu mungkin Pak Ading. Ya Bu, terima kasih masukannya. Kasih, Bu. Maaf Bu, untuk penelitian ini sendiri sementara belum mempertimbangkan faktor dari polutan dari transportasi sendiri Bu. Tapi terima kasih atas masukannya. Iya, masih ada waktu? Saya ingin komentari tentang hasil Anda yang di Serpong, terutama bisa ditampilkan slide. Terus yang hasil observasi sebelum ini, time series tadi ada dua, satu dari model, satu dari. Nah ini, saya khawatir itu sistem noise atau error, terutama yang di tahun 2018 di bulan Juli. Jadi please cek data validitas data Anda yang tiba-tiba ngedrop di tahun gimana? Ini bulan Juli 2018. Untuk data observasinya sendiri Pak, untuk yang bulan Juli itu ada data kosong Pak atau missing data kemungkinan dari kalibrasi alatnya dan sebagainya Pak. Iya. Ya, maksudnya yang ngedrop tiba-tiba ngedrop itu perlu Anda cek lagi ke validanya. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, kita akan berlanjut kepada presenter berikutnya. Kepada saudari Dewi Tamara, silakan Anda stop share screen-nya. Selanjutnya pembicaranya dari saudara atau Fahmi Ramatia. Pada host, mohon silakan, waktu Anda 10 menit dari sekarang. Silakan mulai presentasinya, mikrofonnya di unmute. Jadi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan makalah kami dengan judul Karakteristik Curah Hujan di Kota Tabang tahun 2007 hingga 2017 berdasarkan data Optika Renggate. Saya sendiri adalah Fahmi Rahmatia dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 8 Agam. Untuk pendahuluan, berbagai parameter cuaca yang diawali oleh radiasi matahari, lalu terjadi fluktuasi suhu dan terjadi perbedaan tekanan di berbagai tempat, memicu
pergerakan massa udara yang mengandung uap air pada siklus hidrologi, sehingga akan mengalami proses termodinamika yang menjadi awan lalu menjadi hujan. Nah, dari Kumar 2006, curah hujan merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi, baik dari segi waktu maupun lokasi. Nah, secara statistika, curah hujan juga menjadi komponen parameter cuaca yang sangat penting, terutama untuk daerah tropis. Nah, dari Hermawan 2009, Indonesia sebagai daerah tropis mempunyai variasi suhu kecil dan variasi curah hujan yang besar. Iya, Indonesia sebagai daerah tropis di tengah berada di daerah khatulistiwa mempunyai sumber panas dari cahaya matahari yang tinggi. Nah, sehingga Indonesia menjadi pusat konveksi yang menyebabkan sirkulasi dari atmosfer global yang tinggi. Koto Tabang di sini merupakan suatu daerah dari Sumatera Barat yang berada di daerah ekuator dengan koordinat 100,32 bujur timur dan 0,23 lintang selatan dengan ketinggian 865 meter di atas permukaan laut, mempunyai topografi perbukitan yang dekat dengan bukit barisan. Nah, untuk curah hujan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada skala lokal, itu seperti topografi, angin darat, angin laut, angin lembah. Kalau untuk skala musiman, antar musiman itu seperti monsun. Kalau untuk skala tahunan dan antar tahunan bisa seperti ENSO dan IOD. Nah, dalam rangka pengamatan tersebut, kita memerlukan data curah hujan. Untuk mendapatkan data curah hujan, kita dapat beberapa sumber, yaitu bisa dari data observasi manual ataupun observasi otomatis, atau dengan data spasial menggunakan satelit. Terdapat beberapa metode untuk mengukur curah hujan secara observasi dengan sistem pengukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk BPA Agam mempunyai beberapa peralatan pengamatan khusus curah hujan, di antaranya yaitu RAMGEC, Automatic Weather Station, dengan metode tipping bucket, serta optical RAMGEC dengan metode optik. Dari beberapa peralatan ini, ORG lebih unggul karena memiliki resolusi yang tinggi, yaitu 1 menit dengan 0,001 mm. ORG merupakan optical RAMGEC, salah satu contoh alat penakar hujan rekam yang otomatis mengukur curah hujan tanpa harus mengumpulkan air hujan dengan menggunakan fotodioda sebagai sensor penerima. Jadi untuk kita dapat mengetahui variasi curah hujan tahunan, bulanan, dan diurnal dalam 10 tahun, yaitu 2008 hingga 2017 di Kota Tabang berdasarkan data dari optical RAMGEC dengan resolusi data 1 menit. Data yang digunakan adalah data dari optical RAMGEC. ORG di Kota Tabang di BPA Agam merupakan produk peralatan kerjasama antara LAPAN dengan Shimane University. Prinsip kerja dari ORG ini adalah ketika ada transmit dan detektor, ketika cahaya yang ditransmitkan setiap saat itu dilewati oleh butiran hujan, maka terjadi variasi yang diterima, cahaya yang diterima oleh si detektor, fotodetektor. Nah, yang mempengaruhi variasi dari variasi dari cahaya yang diterima oleh fotodetektor itu adalah ukuran butiran hujannya, kecepatan jatuh butiran hujannya, dan geometri dari optiknya. Spesifikasi dari ORG Kota Tabang adalah ORG 815 yang dapat mendeteksi dengan hujan dengan lebar dinamik 0,1 mm hingga 500 mm dengan total akumulasinya 0,001 mm hingga 999.999 mm. Kami Waktu Anda 5 data, menit lagi. Iya Pak, terima kasih. Kami mengolah data ORG per menit hingga untuk melihat variasi tahunan menggunakan komposit tahunan untuk menggunakan komposit jumlah setiap tahunnya dalam 10 tahun. Kalau untuk variasi bulanan, kami menggunakan komposit rata-rata bulanan dalam waktu 10 tahun 2008 hingga 2017. Begitu juga dengan variasi diurnal. Hasil dan pembahasan, untuk variasi tahunan 2008 hingga 2017, rata-rata ketersediaan data dari ORG Kota Tabang ini adalah 94,9%. Untuk nilai minimum kita lihat dari tahun terdapat pada tahun 2009 dengan ketersediaan datanya 95,63%.
total curah hujan tahunan saat itu 2.000 mm per tahun. Dengan untuk curah hujan tahunan maksimumnya terjadi pada tahun 2015, ketersediaan data ORG-nya 95,07% dan total curah hujan tahunannya 2.784 mm per tahun. Kami juga memplot jumlah bulan basah dan bulan kering dari setiap tahunnya berdasarkan menuju kepada aturan dari BMKG bulan basah, di mana bulan basah itu adalah bulan dengan dengan curah hujan besar sama dari 50 mm per dasarian atau 150 mm per bulan. Sedangkan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kecil dari 50 mm per dasarian atau 150 mm per bulan. Secara umum dari bulan basah dan bulan kering yang diperoleh dari 10 tahun ini, secara umum bulan basahnya lebih tinggi dibandingkan bulan kering, kecuali di 2 tahun 2009 dan 2012. Di mana bulan keringnya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan basah. Selanjutnya, variasi bulanan dalam tahun 2008 hingga 2017. Dari box plot ini, kita dapat melihat bahwa variasi garis merah merupakan rata-rata. Nah, dari garis merah ini terlihat pola dua puncak, di mana nilai tertinggi terjadi pada April dan November. Ini dirata-ratakan selama 10 tahun untuk bulan yang sama. Ini sesuai dengan Aldrian 2002 dalam Fitri 2014 bahwa puncak curah hujan bulanan untuk daerah dengan kategori wilayah B adalah pada bulan Oktober-November dan Maret-Mei. Kota Tabang memang berada di daerah wilayah B. Untuk variasi bulanan di plot per tahun, kita melihat di sini bahwa di daerah ekuator, khususnya Kota Tabang ini, terjadi hujan yang hampir sepanjang tahun. Dengan memang menunjukkan pola yang dua puncak, namun tidak begitu signifikan terlihat. Yang ketiga adalah variasi diurnal. Kami memplot curah hujan menit menjadi per jam, lalu dilihat setiap tahunnya di komposit rata-rata bulan DJF, MAM, JJA, dan SON. Di sini terlihat bahwa secara umum hujan terjadi pukul 12 siang hingga dini hari. Untuk DJF, hujannya cukup merata sepanjang hari, namun terjadi intensitas yang lebih tinggi pada pukul 16 hingga 22 dengan puncak pukul 20 LT. Untuk bulan MAM, pada pukul 13 hingga pukul 21 terjadi curah hujan yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dibanding bulan DJF-nya. Untuk JJA, kurvanya terlihat sangat menyerupai kurva distribusi normal pada pukul 12 hingga 24. Yang mencapai puncaknya itu sekitar pukul 16 hingga 18. Untuk SON, terlihat grafik yang memang curah hujannya terlihat terjadi setiap hujan terjadi. Waktu Anda 1 menit lagi, mohon maaf. Jam. Pada SON ini pukul 1 hingga pukul 8 itu hampir merata hujannya sekitar 0,3 hingga 0,5. Dilanjutkan pukul 13 hingga pukul 20 dengan puncak 16. SON ini adalah curah hujan tertinggi di antara musim yang lain. Kesimpulan, ORG menjadi perangkat dengan curah hujan dengan sistem optik yang resolusi tinggi, ketersediaan data 2008 hingga 2017 94,9%, variasi data tahunannya maksimum di 2015, minimum di 2009, variasi bulanannya memang membentuk pola ekuatorial dengan dua puncak. Diurnal 70%, lebih dari 70% terjadi hujan pukul 12 hingga 24 dengan puncak sekitar 15 hingga 18 LT atau WIB. SON menjadi puncak curah hujan yang paling tinggi dalam musim. Penelitian ini telah diaplikasikan. Ya, mohon maaf waktu Anda habis pas 10 menit. Iya. Jadi sayang sekali lagi apabila Anda ingin promosi hasil riset Anda karena alokasi presentasi di sini 10 menit, upayakan presentasi 7-8 menit sehingga ada waktu kurang lebih 1-2 menit untuk sesi diskusi. Bagi para audiens yang tertarik atau ingin bertanya kepada Saudari Fahmi Rahmatia, bisa bertanya via komunikasi jalur pribadi di chatroom Zoom meeting ini. Baik, kita akan berlanjut kepada presenter berikutnya, nomor 7, Saudara atau Bapak Muhammad Zaki Faza. Apakah ada?
Silakan. Assalamualaikum Waktu Anda warahmatullahi 10 menit wabarakatuh. dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul verifikasi implementasi quality control radar cuaca SIBEN terhadap kualitas estimasi curah hujan di wilayah Lampung. Selanjutnya untuk outline-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, radar cuaca menurut Barton tahun 1998 merupakan alat yang dapat digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik pada wilayah cakupannya setelah mengenai target. Di tahun 2015, radar cuaca mampu memberikan informasi berupa curah hujan, asap, vertikal dan horizontal wind shear, dan fase pertumbuhan awan. Kemudian, menurut Zawadzki tahun 1984, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi kualitas estimasi radar atau limitasi radar. Kemudian selanjutnya yaitu proses quality control yang saya lakukan di sini melalui dua tahap, yaitu yang pertama adalah clutter filtering dan yang kedua adalah attenuation correction. Untuk penelitian yang terkait, pada tahun 2006 Frederick melakukan modifikasi algoritma dengan memperhitungkan kualitas indeks dan mendapatkan kesimpulan bahwa yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran radar antara lain yaitu beam shielding, atenuasi, dan profil reflektivitas vertikal. Kemudian radar cuaca di Indonesia milik BMKG pada tahun 2018 yang dimiliki yang pertama adalah 37 radar cuaca SIBEN polarisasi tunggal, satu radar SIBEN polarisasi ganda, satu radar X-band polarisasi tunggal, dan 3 radar X-band polarisasi ganda. Kemudian berikut merupakan lokasi penelitian yang saya ambil yaitu pada wilayah Lampung. Untuk periode tahun 2018 pada event-event hujan yang menyebabkan banjir. Kemudian data yang saya ambil yang pertama data curah hujan dari AWS dan ARG. Kemudian aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi bawaan radar cuaca geometronik yaitu Rainbow 5. Kemudian data radar cuaca yang saya gunakan yaitu format data.vol, radar cuaca SIBEN single polar, dan tipe data DBZ, DBUZ, W, dan P. Kemudian tipe scanningnya yaitu VCP21. Dari 15 AWS dan ARG yang saya pilih, hanya terdapat 5 AWS ARG yang mumpuni, artinya yang memiliki data yang layak. Kemudian berikut merupakan profil cluster di wilayah Lampung. Berikut merupakan profil cluster dari output CMAX di radar cuaca Lampung. Di sini dapat kita lihat yang di lingkaran yang di tengah terdapat titik-titik biru. Ini merupakan partikulat. Atau bisa jadi karena radom radar yang kurang dikalibrasi atau masih buruk. Kemudian yang memanjang ini merupakan cluster akibat beam blocking. Karena di sini merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, akhirnya menyebabkan beam blocking yang dideteksi oleh radar. Kemudian profil cluster yang memanjang di sebelah selatan dan di sebelah barat daya radar merupakan profil cluster akibat interferensi. Kita lihat berdasarkan pengolahan 3D CDP pada elevasi paling rendah hingga paling tinggi yaitu pada elevasi 0,5 hingga 19,5 kita dapat melihat di elevasi terendah di sini data radar hilang. Data radar hilang sebesar 30%, yaitu akibat adanya beam shielding atau beam blocking. Kemudian semakin tinggi, semakin berkurang. Namun pada elevasi tinggi masih terdapat profil cluster yang teramati radar, yaitu pada di tengah-tengah radar. Ini akibat partikulat tadi.
Berikut yang gambar sebelah kanan merupakan produk CIMAC dari radar setelah dan sebelum dikoreksi. Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar produk CIMAC radar sebelum dikoreksi, dan sebelah kanan merupakan gambar produk CIMAC setelah dikoreksi. Pada gambar yang paling atas kita dapat melihat bahwa clutter akibat beam blocking mulai hilang. Sudah mulai hilang pada gambar sebelah kanan setelah dikoreksi. Dan gambar yang bawah sebelah kiri terlihat clutter akibat interferensi di bagian kiri dan di bagian bawah. Di sini juga mulai hilang walaupun belum maksimal. Kemudian selanjutnya adalah koreksi attenuation correction. Atenuasi adalah pelemahan penangkapan radar akibat mengenai atmosfer dan atau partikel lain. Jadi atenuasi ini memungkinkan radar menerima sinyal badai lebih kecil daripada yang terjadi karena akibat pelemahan tersebut. Misal jika ada sinyal ke arah sel badai, tetapi di depannya ada sel badai lain, sehingga sel badai yang di depan tadi mengakibatkan penurunan penerimaan pada sel badai yang belakang. Pada gambar ini, sebelah atas, bagian kiri merupakan gambar sebelum dikoreksi, dan sebelah kanan setelah dikoreksi, kita lihat terdapat penguatan lebih merah di tengah sel badai. Ini menunjukkan bahwa koreksi dibilang bisa berhasil karena bisa meningkatkan sel badai tersebut, bisa menghilangkan atenuasi karena pelemahan tadi. Dan di bawah sebelah kiri merupakan gambar belum dikoreksi dan sebelah kanan dikoreksi. Di sini dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri sel badai terlihat putih tengahnya, tapi sebelah kanan sudah mulai ke orangnya, terdapat pelemahan akibat atenuasi. Kemudian berikut merupakan verifikasi pengolahan curah hujan menggunakan tingkat error yaitu MAE dan RMSE pada tanggal-tanggal yang terpilih di 4 ARG dan 1 AWS. Di sini dapat kita lihat setelah dikoreksi nilai error waktu Anda 2 menit lagi. Kemudian pada RMSE juga demikian, nilai setelah quality control nilai error berkurang. Namun terdapat 4 kasus dari 10 kasus di mana nilai error tersebut masih malah bertambah. Artinya keberhasilan berdasarkan nilai error di sini adalah 60%. Selanjutnya merupakan verifikasi hasil pengolahan curah hujan melalui tabel kontingensi. Di sini saya menggunakan indeks bias, akurasi, POD, VAR, dan TS. Dapat kita lihat pada ARG Taman Bogo dan ARG Trikora dari tanggal 22 Mei, 31 Agustus, 22 Mei, dan 22 Juni, nilai indeks bias setelah dilakukan quality control mendekati 1. Artinya biasnya makin kecil atau makin sempurna mendekati 1. Dan nilai akurasinya naik. Nilai akurasinya naik dari 88% pada tanggal 22 Mei menjadi 92%. Dan pada tanggal 31 Agustus Waktu dari Anda 1 menit lagi menjadi 96%. Kesimpulannya, yang pertama adalah hasil analisis secara kualitatif diketahui bahwa implementasi KIC dapat memperbaiki estimasi curah hujan radar cuaca di Lampung. Yang kedua, hasil analisis secara kualitatif nilai error diketahui bahwa implementasi quality control dapat menurunkan nilai error walaupun dengan hasil curah hujan yang masih underestimate. Kemudian yang ketiga adalah hasil analisis secara kualitatif dengan metode dikotomi C dapat meningkatkan akurasi estimasi kejadian hujan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf sekali waktu Anda pas 10 menit sehingga tidak ada sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin Pak Zaki Faza bisa berkomunikasi langsung via jadwal pribadi. Kita akan berlanjut ke presenter berikutnya. Bapak Saudara Nata Miharja dari LAPAN. Silakan co-host minta tolong di spot ke Bapak Nata Miharja dari LAPAN. Halo. Ya. Silakan Pak, waktu Anda 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Anda boleh men-share screen Anda untuk presentasi. Oh, enggak dari panitia kah? Dari panitia bisa. Oh, dari panitia saja. Oke, saya lanjutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama saya mohon maaf, ini sebetulnya judul penelitiannya ada revisi yang seharusnya tadi yang awalnya berjudul hubungan konsentrasi partikulat matter 2,5 mikro menjadi 10 mikro. Alasannya karena keterbatasan dan konsistensi data yang dimiliki yang ada di Kota Pontianak. Saya mulai dari pendahuluan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Mohon maaf sebentar Pak, kami mengasumsikan Anda tadi share screen karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga panitia sedang mencari file. Atau saya dilewatkan aja dulu, nanti saya balik lagi ke peserta berikutnya. Sudah Pak ini Pak. Oke, terima kasih. Jadi fenomena yang masif terjadi di Kota Pontianak khususnya itu adalah setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Dan indikatornya adalah jumlah hotspot yang tersebar atau yang terjadi pada wilayah tersebut. Ini didasari pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor 12 tahun 2009. Sebagaimana kita ketahui bahwa debu atau asap yang ada di udara pada lapisan atmosfer, khususnya pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deposit particle matter, yaitu debu yang berada sementara di udara dan mengendap akibat daya tarik bumi. Yang kedua, suspended particle matter, yaitu debu yang tetap berada di udara dan tidak mudah mengendap. Kemudian menurut Baku Mutu Udara Ambien Nasional tentang pengendalian pencemaran udara, ini ada 9 parameter yang berlaku untuk menilai kondisi udara ambien. Dan salah satunya adalah particulate matter atau yang biasa disebut dengan PM. Baik, yang PM ini merupakan polutan yang memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada kesehatan manusia. Berdasarkan ukurannya, partikulat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama inhalable, yaitu partikulat yang dapat terhirup dan berbahaya bila tertimbun pada saluran pernapasan. Yang kedua toraksik, yaitu partikulat yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan bagian atas dan masuk ke dalam saluran udara di paru-paru. Kemudian yang ketiga respirable, yaitu partikulat yang mencapai daerah bronsia sampai alveoli dan berbahaya sebagai akibat pertukaran gas di dalam sistem pernapasan. PM dalam kandungan asap kebakaran hutan dan lahan merupakan jenis partikulat padat. Partikulat ini berukuran antara 1 mikron sampai dengan 100 mikron. Berdasarkan ukurannya, PM dibagi menjadi 2,
yaitu PM10 dan PM2,5. Untuk PM10 ukurannya dari 2,5 mikron sampai dengan 10 mikron. Sedangkan untuk PM2,5 itu di bawah 2,5 mikron. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Kota Pontianak. Sebagaimana kita ketahui, Kota Pontianak ini diapit oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kubraya dan Kabupaten Mempawah. Kemudian berdasarkan letak geografisnya, dia berada dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta kelembaban yang tinggi. Secara astronomis, Kota Pontianak terletak antara 0 derajat lintang utara sampai dengan 0 derajat 0224 lintang utara sampai dengan 0 derajat 0537 lintang selatan. Kemudian antara 109.1625 bujur timur sampai dengan 109.2301 bujur timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,1 meter sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi antara 3.000 sampai dengan 400 mm per tahun, yang biasanya jatuh pada bulan Mei hingga Oktober. Suhu rata-rata antara 28 derajat sampai dengan 30 derajat pada siang hari. Bahkan pada siang hari bisa mencapai lebih dari 32 derajat. Luas Kota Pontianak ini hanya 107,82 km. Jumlah penduduknya hanya 600.000 jiwa. Kemudian sumber pendapatannya hanya berasal dari perdagangan, jasa, dan transportasi. Mohon maaf Bapak Mata Mirza, waktu Anda tinggal 4 menit lagi, Anda bisa menyampaikan langsung hasil riset Anda ini. Sebagian besar wilayah ini adalah wilayah pemukiman, perniagaan, perkantoran, dan perkebunan budidaya. Kemudian dari sisi data dan metode yang saya lakukan adalah kualitas udara ambien Kota Pontianak, yang diambil adalah parameter PM. Kemudian sesuai parameter PM ini di tahun 1997, pedoman teknis tentang perhitungan dan pelaporan data serta informasi. Data ini dihitung, kemudian ditetapkan baku mutunya berdasarkan PP 41 tahun 1999, dan selanjutnya dapat ditentukan indikator pencemaran udara atau yang biasa disebut dengan ISPU, sehingga bisa diantisipasi atau bisa ditanggulangi penanganannya. Misalnya ada gangguan keluhan pernapasan, aktivitas masyarakat terganggu, dan jarak pandang terbatas. Pengumpulan data ini sebetulnya datanya ada dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kenapa dipilih data 2019? Karena kebakaran hutan 2019 itu sangat fenomenal dan fluktuatif dan bervariatif. Perhitungannya hanya menggunakan pola ISPU, sebagaimana dilihat di Kepdal 107 tahun 1997. Ada para perhitungan perumusan yang dilihat selama 24 jam. Tapi ISPU ini dihitungnya dari jam 3 sore sampai dengan jam 3 sore hari berikutnya. Jadi jam 3 sore hari ini sampai dengan jam 3 sore hari berikutnya. Berdasarkan hasil pengamatan, pembahasan itu diperoleh bahwa pada bulan Maret dan April, kemudian bulan Juli, Agustus, dan September itu datanya sangat tinggi. Sehingga ketika dilakukan perhitungan ISPU yang menggunakan Kepdal 107, diperoleh data kategori tidak sehat pada bulan Maret, bulan April tidak sehat juga, kemudian bulan Juli sedang, Agustus sangat tidak sehat, dan September itu berbahaya. Nah, kemudian dilihat dari indikator karakteristik karhutla, data AWS yang digunakan oleh di Lapan Pontianak, itu menunjukkan bahwa memang khususnya pada bulan September dengan indikator ISPU berbahaya, curah hujan sangat sedikit sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan dan simpulkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Nata Miharja. Waktu kita masih ada 1 menit lagi untuk sesi diskusi. Barangkali ada yang tertarik terhadap hasil yang disampaikan oleh Pak Nata Miharja.
Dari audiens ada yang ingin bertanya? Jadi Pak Natamiaja ini menampilkan data PM10 yang ada di kota Pontianak. Jika tidak ada, maka terima kasih Pak Natamiaja sekali lagi. Waktu kita sudah pas 10 menit dan kita akan beranjak ke presenter berikutnya dari Bapak Iputu Dedi Pratama. Ada? Atau yang mewakili? Ada, Pak. Ya. Tes. Baik, silakan. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Sumadi selaku moderator dan para peserta SNSA 2020. Perkenalkan, saya Pandai Komang Gedartanegara mewakili penulis pertama untuk mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Perbandingan Dua Lokasi Deteksi Petir. Di Indonesia, deteksi petir masih dilakukan secara standalone atau mandiri. Jadi di Indonesia ini belum memiliki jaringan untuk deteksi petir. Nah, untuk penentuan efisiensi dari pengamatan efisiensi petir untuk jaringan mandiri tersebut, sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh Setiadi DKK tahun 2019 dan memperoleh bahwa untuk jarak pengamatan, salah satunya untuk jarak pengamatan 55 km memiliki efisiensi deteksi 75%. Nah, dengan hasil tersebut, kita mencoba untuk mengukur antara jarak pengamatan petir di Stasiun Geofisika Mataram dan Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar, yang dari hasil pengukuran jarak kita memperoleh jarak 99 km. Jadi dengan berdasarkan jarak pengamatan 55 km, maka jarak tersebut masih memiliki irisan. Nah, dari irisan tersebut dah yang kita coba untuk bandingkan, untuk kita membandingkan dua sensor deteksi petir antara Mataram dan Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi distribusi petir, distribusi petir dengan membandingkan dua sensor petir Storm Tracker Lightning Detector yang berlokasi di Stasiun Geofisika Denpasar dan Stasiun Geofisika Mataram. Data yang kita gunakan untuk kali ini adalah kita menggunakan data petir intercloud atau IC dan cloud to ground Stasiun Geofisika Denpasar dan Mataram selama bulan Desember 2019. Jadi kita mempunyai 31 sampel data. Dan data ini diambil dari software yang sama, yaitu software Nextom yang dipasang di Stasiun Geofisika Denpasar dan Stasiun Geofisika Mataram. Jika kita melihat gambar ini, lingkaran merah ini merupakan radius pengamatan petir 55 km dari Sanglah Denpasar. Sedangkan yang lingkaran biru ini merupakan radius pengamatan 55 km dari Stasiun Geofisika Mataram. Dan wilayah yang berwarna abu ini merupakan wilayah irisan antara Stasiun Geofisika Mataram dan Stasiun Geofisika Denpasar. Selanjutnya yang di wilayah irisan ini kita buat poligonnya atau kita digitasi menggunakan poligon di Google Earth, yang nantinya poligon tersebut kita format ke KML, yang nantinya poligonnya kita gunakan untuk memfilter data-data petir hanya untuk di wilayah target ini saja. Dan selanjutnya data petir yang di wilayah target tersebut yang kita bandingkan dengan kita mencari nilai korelasinya menggunakan persen product moment. Tapi sebelumnya kita juga cari varian datanya. Hasil pembahasan untuk data petir CG dan IC sensor Mataram dan Denpasar bisa kita lihat di grafik ini bahwa selama bulan Desember 2019 di wilayah irisan tersebut data petir Denpasar menunjukkan hasil yang tidak sama. Namun dari hasil ini setelah kita bandingkan menggunakan korelasi, kita mendapatkan korelasi 0,57. Itu dalam medium atau korelasinya medium. Nah, jika kita lihat secara spasial,
kita membagi analisa ini menjadi perdasarian untuk mempermudahkan analisa. Jadi kita bagi untuk dasarian 1, dasarian 2, dan dasarian 3. Dan untuk dasarian pertama ini bisa kita lihat bahwa sebaran, atau secara umum bisa kita lihat sebaran petir ini menunjukkan pola radial. Jadi semakin dekat dengan sensor, maka jumlah petir semakin banyak. Sedangkan semakin jauh dengan sensor, petir yang dideteksi semakin sedikit. Jika kita lihat di dasarian 1, kita bisa melihat bahwa yang merah-merah ini merupakan petir hasil deteksi di wilayah atau hasil sensor dari Sanglah. Sedangkan yang biru ini merupakan petir hasil deteksi dari Mataram. Kita melihat bahwa di dasarian 1 terdapat perbedaan pola dari deteksi petir Sanglah dan Mataram. Jika kita cek di wilayah target, itu dari Sanglah itu lebih banyak, sedangkan yang Mataram dia lebih banyak di arah utara dan selatan daripada sensor, atau di timur laut wilayah target. Sedangkan untuk yang di dasarian 2 ini, kita melihat bahwa pola petir antara sensor Mataram dan Sanglah itu menunjukkan bahwa banyak yang mengarah ke wilayah target untuk yang wilayah Sanglah, dan juga dari Mataram juga banyak yang mengarah ke wilayah target. Dan pola ini juga hampir sama pada wilayah dasarian 3. Itu juga menunjukkan bahwa pola petir di stasiun geofisika Sanglah dan Pasar juga banyak yang mengarah ke wilayah target, dan stasiun geofisika Mataram juga banyak yang mengarah ke wilayah target. Jika kita lihat hasil irisan dari wilayah target, kita lihat di sana, maka kita bisa memberikan sampel beberapa data, yaitu data tanggal 7 Desember 2019, dan tanggal 19 Desember 2019, dan tanggal 25 Desember 2019, yang kita plot untuk wilayah target. Dari hasil plot ketiga data sampel ini, di sini kita bisa perhatikan di gambar ini, bahwa untuk lingkaran atau bulatan yang warna merah ini merupakan data dari petir stasiun geofisika Denpasar, dan bulatan yang biru ini merupakan bulatan untuk petir stasiun geofisika Mataram. Sedangkan garis hijau ini merupakan garis atau wilayah irisan antara stasiun geofisika Mataram dan stasiun geofisika Sanglah. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa tanggal 7 Desember itu kita bisa melihat bahwa petir Sanglah dan Mataram juga menunjukkan pola yang sama. Jadi di sini petir Mataram dia lebih banyak atau terkonsentrasi di wilayah utara dari wilayah target, sedangkan untuk yang Denpasar dia terkonsentrasi di wilayah selatan dari wilayah target. Begitu pula untuk yang tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember ini petir malah terkonsentrasi hampir sama di wilayah selatan untuk wilayah target, baik dari Mataram maupun sensor Sanglah. Nah, sedangkan tanggal 25 Desember ini merupakan deteksi petir yang paling banyak dari selama bulan Desember, dan ini sebarannya merata di wilayah target maupun sebarannya merata di wilayah target untuk sensor Mataram dan sensor Sanglah. Nah, dari hasil ini kita bisa memperlihatkan bahwa berdasarkan pola spasial sampel data di wilayah irisan, kita bisa menunjukkan bahwa setiap sensor petir tersebut menunjukkan deteksi kasnya masing-masing, baik sensor Mataram dan sensor Sanglah dan Pasar. Dengan demikian, kesimpulan dari presentasi ini, semakin jauh dari sensor, jumlah petir yang tercatat semakin berkurang, dan hasil penelitian untuk wilayah target, nilai korelasi antara CG dan IC sensor Mataram dan Denpasar pada zona irisan itu adalah 0,57, dan analisis saran sensor lokasi petir menunjukkan kedua sensor memiliki deteksi kas masing-masing. Dari beberapa sampel data yang dianalisis di daerah target,
hanya berupa sampel yang menunjukkan pola distribusi petir yang serupa. Terima kasih Pak, sekian. Baik, terima kasih. Waktu kita masih ada kurang lebih 30 detik atau setengah menit. Saya ingin mengomentari tentang bagaimana Anda mendeteksi petir itu dari sensor di Denpasar atau Mataram. Jadi Pak, untuk mendeteksi petir itu kita menggunakan software Nexstorm Pak. Jadi petirnya dipasang dipasang di antena dan nanti itu petirnya yang mendeteksi ya menggunakan aplikasi Nexstorm Pak. Jadi yang sebelumnya adalah LD2000 dan sekarang kita menggunakan aplikasi yang terbaru yaitu yang Nexstorm. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Waktu kita sudah habis, mohon maaf. Dan kita akan berlanjut kepada presenter terakhir, Bapak Saudara Hasto Adi Harsa, atau yang mewakilinya, Pak Roni. Mohon izin dengan Roni. Oh ya, baik, silakan Pak Roni. Silakan Anda boleh men-share screen Anda. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Jadi bisa kita sebutkan bahwa setiap Mohon izin, apa sudah terlihat sekarang? Ya, sudah. Tapi sepertinya settingan screen-nya yang kemudian ini bisa kita lihat komponen sifatnya sebenarnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa komponen sebenarnya itu sangat kuat. Ada data yang digunakan. Kemudian di data yang bagian B adalah rata-rata curah hujan bulanan. Ini masih ya? Screen Anda terlalu besar, jadi saya tidak bisa membaca ini. Jadi kayak seperti zoom in gitu. Mungkin nggak usah slideshow, Pak. Di ini aja. PowerPoint-nya saja, nggak perlu di F5. Atau Anda jangan extend. Kalau seperti ini aja bisa nggak? Kebaca nggak? Coba di duplicate, settingannya di duplicate, jangan extend. Iya, saya sekali ini adalah data yang curah bulanan, nama curah bulanan. Udah cukup, udah. Udah ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Bisa dimulai ya Pak ya. Iya. Mohon izin memaparkan hasil riset kami yang bertema proyeksi data radiosonde MISE ke Faisala. Hal yang melatar belakangi dalam riset kami adalah yang pertama, rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian daripada riset kami bekerja sama dengan Jamstek dalam kaitannya dengan Use of the Maritime Continent itu di Bengkulu. Memang topiknya adalah melakukan intensive observation period mengenai pengamatan udara atas menggunakan radison. Kemudian juga mengenai fenomena iklim global berkaitan dengan benua maritim Indonesia. Tetapi dalam hal ini kami hanya melakukan kajian tersendiri mengenai perbandingan atau interkomparasi antara dua merek instrumen yang berbeda, Faisala dan MESI. Dalam hal ini karena memang di BMKG itu dalam hal menggunakan
instrumen MESE ini untuk memperoleh informasi cuaca udara atas. Jadi hampir semua peralatan BMKG itu instrumennya adalah mereknya adalah MESE. Nah, kemudian ada hal indikasi bahwa produk dari MESE ini ada sesuatu yang terjadi bias gitu ya, sehingga kita menggunakan merek lain yaitu Vaisala dan diterbangkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi selain kita melakukan intensive observation selama setiap 3 jam dalam waktu interval pukul 12 siang dan 16 sore, itu kita melakukan 2 kali secara bersamaan 2 merek yang berbeda, Vaisala dan MESE. Harapannya adalah dari data itu kita bisa membandingkan antara hasil output dari Vaisala dan MESE. Nah, kemudian jadi riset ini diharapkan mampu melakukan koreksi produk dari MESE yang hampir seluruh stasiun BMKG itu menggunakan MESE, sehingga bisa lebih baik dari output datanya daripada saat ini. Sehingga diharapkan secara simultan parameter-parameter yang dihasilkan oleh MESE itu bisa diperbaiki, sehingga nanti diharapkan ada suatu rekomendasi apakah BMKG sebaiknya menggunakan produk MESE atau hanya perlu perbaikan atau perlu penggantian dari instrumennya. Nah, ini lokasi pengamatan yang di daerah Bengkulu. Ini sebelah kanan itu adalah stasiun pengamatan meteorologi Fatmawati Bengkulu. Jadi kami melakukan penerbangan untuk mengukur udara atas dalam waktu interval 3 jaman. Tetapi khusus untuk 2 merek yang secara bersamaan kita launching itu di pukul 13 dan 16. Kemudian ini data yang ada di dalam pengukuran radioson, yaitu ada kurang lebih 9 parameter yang akan dilakukan perhitungan interkomparasi antara MESE dengan Vaisala. Nah, adapun waktu pengamatan tadi dalam rangkaian WMC kegiatannya adalah 2 bulan. Namun demikian untuk menerbangkan atau launching rason itu untuk MESE dan Vaisala hanya dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 28 Desember 2017. Nah, adapun semua proses mulai dari koreksi dan sampai mengeluarkan hasil proyeksinya sehingga bisa keluar data hasil output MESE yang terkoreksi dengan Vaisala sebagai acuan, yaitu menggunakan SOM, Self-Organizing Map. Prosedur yang dilakukan yang pertama adalah standarisasi data, kemudian akan muncul 100 data baru yang mewakili data MESE dengan menggunakan SOM. Karena memang pada saat menerima transmit datanya itu per detik, sehingga dalam satu launching itu bisa ribuan datanya, sehingga dengan teknik metode SOM itu kita jadikan 100 data baru yang mampu secara distribusi data mewakili data yang ada, baik dari MESE maupun Vaisala. Kemudian setelah itu dilakukan destandarisasi lagi, dikembalikan ke nilai yang sesuai dengan satuannya masing-masing, sehingga kemudian kita bisa menghitung selisih antara MESE dan Vaisala, sehingga kemudian kita bisa melakukan koreksi, dan hasil akhirnya adalah hasil proyeksi dari hasil output MESE yang mungkin terkoreksi dengan acuan. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin data awal. Jadi yang atas itu hasil pengamatan dari level permukaan sampai level di atas 250 dari level ketinggiannya. Itu yang atas adalah pukul 13 local time siang hari, dan kemudian yang bawah adalah hasil pengamatan di sore hari pada pukul 16. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau secara regresi polinomial atau nonlinear itu bisa kita lihat secara kualitatif bahwa yang mempunyai
bias yang cukup signifikan itu adalah di parameter RH. Padahal untuk parameter RH kelembapan ini sangat penting informasinya untuk diberikan kepada publik berkaitan dengan cuaca, gitu ya. Sehingga di sini bisa kita lihat ya bahwa parameter RH ini memiliki selisih atau bias yang cukup signifikan. Kemudian ini adalah selisih realnya dan kemudian kita coba untuk distandarisasi nilai biasnya sehingga juga ini ada di point terus RH ada equal potensial juga ada itu juga memiliki bias dari masing-masing sensor baik merek Vaisala maupun Meshi. Nah ini kemudian ini yang menarik, yang penting, yang hasil daripada output SOM yaitu jadi ini adalah ada 10 kali 10, jadi kurang lebih ada 100. Maaf, waktu Anda 2 menit lagi. Jadi kalau kita lihat ini ada baik di Meshi maupun Vaisala ini ada pola dari baris yang bawah, kemudian yang selanjutnya atas, kemudian yang ketiga dan yang paling atas ini pada saat pengukuran pada siang hari ini polanya yang paling berbeda sekali. Jadi kalau Bapak mungkin kita bisa lihat di temperatur ya. Ini antara jadi punya distribusi data yang konsisten atau yang mirip gitu ya. Jadi ini diindikasikan bahwa sebenarnya sensor daripada Rason itu cukup stabil gitu ya. Jadi ini temperatur pada saat pukul 16, 13, begitu juga pengukuran di sensor Meshi pada sore hari juga hampir mirip dengan Vaisala gitu. Tetapi pada saat siang hari ini hampir semuanya mempunyai pola yang cukup berbeda, terlebih lagi untuk RH-nya gitu ya. Jadi indikasinya atau kami menduga ada sesuatu pengaruh yang cukup signifikan ketika produk Meshi itu diterbangkan pada saat jam siang hari, sehingga mungkin dari dugaan kami adalah merek ini cukup sensitif terhadap pemanasan matahari yang mencapai puncaknya di jam 13 gitu. Sehingga nah ini hasil zoom-nya. Jadi 1 menit lagi. Oke, langsung saya di hasil terakhirnya ketika ketika ini adalah hasil proses zoom-nya, maka ini yang biru, ini Meshi, yang merah Vaisala, dan ini hasil koreksinya. Jadi proyeksi daripada Meshi ke Vaisala ini adalah yang hijau, paling tidak mendekati Vaisala sebagai acuan. Nah ini kemudian dari data untuk biasnya juga terlihat dari RH yang sebelumnya 7,82 berkurang dari 3,25. Artinya jika kita tidak melakukan penggantian alat, jadi paling tidak kita punya satu metode dengan menggunakan SOM, hasil daripada output BMKG bisa lebih baik daripada saat ini, khususnya untuk pengamatan di siang hari. Nah ini kesimpulannya, jadi sudah saya sampaikan bahwa sensor daripada RH ini dari perhitungan, kalau dari ini kan ada rumus algoritmanya dari temperatur, nah ini cukup perbedaannya yang cukup besar antara merek Vaisala. Anda sudah habis Pak. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Pak Roni Kurniawan. Sebenarnya tadi saya sangat tertarik dan ingin mengomentari tentang hasil